Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kurang tangannya kurang kompak nih. Kurang jelas. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Luar biasa, sangat kencang, ya, seperti mau serbu. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi dari pemahaman di modul yang sudah kami pelajari di pendidikan guru kita, yaitu pada modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan momen ini kita jadikan sebagai momen yang indah untuk berbagi, dan saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah sangat paham dan menguasai, bukannya, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi, ya. Walaupun mungkin itu hanya sedikit, mari kita bagi menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk semua, ya. Baik, nah ini sudah kenal ya fotonya di situ? Belum ya? Belum kenalan dulu? Baiklah, perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar sejak tahun 2009 sampai 2010 di SMP Negeri 1 Racabungur. Kemudian alhamdulillah mendapatkan amanah dari pemerintah Kabupaten Bogor menjadi ASN dan ditempatkan di SMP Negeri 1 Kemang pada tahun 2011 hingga saat ini. Dan jadi kurang lebih sudah mau 13 tahun ya? 13 tahun. Kemudian saat ini saya sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada Ibu. Jadi kalau tidak salah mulai sedikit tentang PGP ya, pendidikan guru penggerak. Dimulai tahun 2021-2022 angkatan pertama itu dimulai dengan masa pendidikan atau pelatihan itu selama 9 bulan. Jadi seperti jalan kandungan. Nah, setelah berjalannya waktu, kemudian ada evaluasi. Nah, dimulai dari angkatan 7 dan angkatan 8 dan sampai saat ini itu dikurangi, dipadatkan menjadi 7 bulan. Gitu. Nah, selama pendidikan atau PGP ini, kami guru ataupun tenaga pendidik yang telah mendaftar dan ikut seleksi dan dinyatakan lulus itu wajib mengikuti kegiatan PGP baik secara daring maupun luring. Dan di PGP ini kita harus menyelesaikan 3 modul. Dan 1 modul memiliki anak siswa, ya. Nah, kalau di modul 1 ini ada beberapa modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini yang terakhir 1.4. Ini pamungkasnya setelah nanti menyelesaikan 1.4 baru nanti dilanjutkan dengan modul yang kedua. Itu mungkin Bapak Ibu sekilas info dari saya. Mudah-mudahan nanti ada dari Bapak dan Ibu lanjutkan yang akan 11 sudah ada, mungkin 12, 13 insya Allah nanti akan dibuka lagi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya harus melakukan pembahasan tentang budaya positif. Sebetulnya mungkin ini Bapak dan Ibu sudah melakukan dan sudah tahu, tapi mari kita sama-sama mengingatkan kembali tentang budaya positif dan apa hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak dan Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya Pak. Terima kasih kepada Pak Irfan. Untuk pertanyaan pemantik yang meminta setuju atau tidak setuju, ada 3 pertanyaan di sana. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, untuk ketiga pertanyaan pemantik tersebut, menurut pendapat saya pribadi, hal tersebut sangat setuju bagi saya. Karena menurut saya ketiga-tiganya itu adalah dapat memotivasi anak, dapat mendisiplinkan anak, dan dapat juga menjadi pelajaran buat anak untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berkarakter dengan hukuman dan pemberian tersebut, sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi anak untuk lebih baik ke depannya. Itu menurut pendapat saya pribadi. Terima kasih. Ada yang punya pendapat yang berbeda atau mirip-mirip? Terima kasih Pak Irfan. Untuk poin 1, sebenarnya saya tidak setuju karena tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan. Kemudian untuk poin yang kedua, saya kurang setuju ya, karena di sini namanya masih tetap hukuman ya. Untuk poin 1 dan 2 itu mungkin akan lebih baik ketika diganti dengan yang namanya konsekuensi. Jadi di awal itu kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, ketika anak melanggar ada konsekuensinya, bukan langsung memberikan hukuman tanpa anak-anak tahu nih apa nih yang akan mengakibatkan dia dihukum. Ini sih konsekuensi yang lebih tepatnya. Kemudian yang ketiga, saya setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena kadang kita sebagai guru kita menuntut anak-anak itu harus bersikap baik, harus intinya harus bersikap baik, tapi kadang kita low appreciate gitu. Ya, jadi kita itu jangan mengapresiasi hal-hal kecil yang diberikan, yang dilakukan oleh anak gitu. Jadi memberikan penghargaan, apresiasi kecil-kecil itu menurut saya sangat bagus untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih untuk Bu. Perbedaan dalam pendapat itu biasa ya. Mari kita kupas lebih lanjut ya, agar pertanyaan ini bisa terjawab sesuai dengan prinsip atau konsep budaya positif. Yang tadi mungkin ada yang mau bertanya? Bu Intan. Cukup? Oke, cukup dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam topik dalam eksplorasi konsep ini kita akan mempelajari mengupas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu 5 positif kontrol ya, dan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas satu dari depan. Kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang disebut dengan ilusi kontrol. Poin pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang mau berpendapat dengan keempat poin ini? Betul nggak? Guru itu sebenarnya bisa mengontrol sepenuhnya murid? Tidak ya? Tidak. Setuju tidak? Tidak. Oke. Kemudian apakah dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah, menjudge seseorang dengan membuka kesalahannya, kemudian menyudutkan dia, apakah itu bisa menguatkan karakter orang tersebut? Tidak.
Lalu penguatan positif dan efektif itu akan bermanfaat. Penguatan positif efektif, semua penguatan itu apakah itu positif, efektif dan bermanfaat? Belum tentu. Ya, ilusi. Ilusi itu apa artinya? Hayalan. Bayang. Ya, ilusi itu kan dalam arti atau secara definisinya kan angan-angan, bayang-bayang, sesuatu hal yang sepertinya tidak nyata, ya, ilusi. Ya. Jadi sebetulnya guru dapat mengontrol murid itu ilusi. Ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga bagian dari ilusi. Jadi keempat pernyataannya adalah teori kontrol atau teori pilihan yang harus dimunculkan dalam budaya positif. Ya. Jadi kita harus merubah paradigma kita kepada ibu. Saya waktu awal menjadi guru sudah punya penilaian sendiri terhadap siswa. Kalau kita sudah bisa mengontrol siswa dengan baik, seolah-olah kita bisa mengendalikan dia dengan 100%. Padahal ternyata itu tidak. Kalaupun bisa itu hanya sementara. Ya, biasanya hanya di depan kita saja. Nah betul, ada seperti itu. Mereka ada unsur pura-puraan dan acting, ya. Di depan kita di kelas atau di sekolah itu baik, nurut, ya. Ternyata di luar sekolah, di rumah itu berbeda, ya. Bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini kegiatan kepalan tangan. Kita coba ya. Ada A dan B. Anda dan teman-teman ini sudah semuanya berpasangan kan? Dua berpasangan ya. Pas. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil. Ada kertas nggak ya? Kecil sedikit aja Bapak Ibu. Kita coba praktekkan ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apa saja benda yang sekarang sudah dimiliki atau yang belum dimiliki atau yang menjadi impian Bapak dan Ibu, tulis. Misalkan itu iPhone, ya, atau apa? Boleh tuliskan. Boleh yang sudah ataupun yang belum. Atau jadi kenyataan. Letakkan di salah satu tangan Anda. Sudah? Boleh sekarang, boleh berikan. Kalau sudah menuliskan nama benda tersebut atau sesuatu yang sangat berharga tersebut di kertas, letakkan di salah satu tangan, boleh kanan atau kiri. Genggam benda tersebut dengan segala daya, jadi dengan penuh kekuatan kita. Ya sampai kelopak dan sampai terbuka. Ya, menjadi sebuah kepala. Nah, kemana Anda? Nanti Bu Dede dengan Bu Lita, ya salah satunya nanti membuka. Ya teman Anda atau teman yang ada di samping Anda mencoba membuka dengan sebuah tetangga. Dengan berbagai cara, bisa dengan meminta benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghakimi ya, kalau kasar ya. Merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba. Silakan. Oke. Oke, silakan. Ibu berpasangan. Kerasnya apa enggak? Kalau ada yang maju berarti harus lagi lagi. Ayo. Satu menit ya. 1 menit silakan upayakan merayu. Pak, dipaksa saya Pak. Saya dipaksa nih Pak. Oke, 1 menit. Oke, sudah ada yang berhasil? Memang sudah berhasil dengan tangan. Dengan cara apa berhasilnya? Dirayu dengan makan bakso, dirayu dengan nanti pulangnya di Cimol.
ya, dari 10 orang ini berarti 5 orang yang memegang dan 5 orang lagi mencoba merayu dan berupaya agar semuanya membuka dan memberitahu isinya, tidak ada yang berhasil. Ada yang tahu kenapa? Jadi petunjuknya adalah kita meletakkan barang-barang kita di barang, terus orang lain diminta untuk merayu mengambil harta berharga ini. Kayaknya nggak ada satupun di dunia ini yang mau harta berharganya itu terambil oleh orang lain secara cuma-cuma gitu. Atau misalnya dengan membujuk merayu, mungkin harus timpal buat dikirim. Nggak ya, soalnya pasti sesuatu yang berharga itu akan selalu dipertahankan. Apa namanya misalnya aku tadi naruh ini sebagai anak gitu, nggak mungkin aku kasih si anak ini ke Bu Dede secara cuma-cuma atau dengan apa namanya dengan harga apapun. Terima kasih. Bukan untuk kuliah. Jadi pokoknya karena yang dibilang oleh kita adalah berharga, sesuatu yang bernilai untuk kita, jadi tidak mudah ya melepaskannya, atau tidak mudah memberikan kepada orang lain. Sekarang saya ingin tahu isinya apa sih? Ini kan anak ya? Oh, nah, boleh? Keluarga belakang teman-teman ini, keluarga juga minta uji ya. Bukan apa tuh? Oh, gelang. Oh, ibu. Diri sendiri. Saya kan ada yang belum punya kayak begitu. Kecil, gepeng, tapi isinya sebesar kecil, gepeng, tapi isinya sebesar dunia. Kecil gepeng tapi isinya sebesar dunia. Yang kita tebak ayo. Kalau saya tadi dimintanya kan yang belum punya, saya ayah itu menjadi kayaknya pengennya jadi pribadi. Yang pribadi luar biasa itu. Pikirannya ya, Paiman. Saya jadi beraneka ragam barang berharga baik yang sudah dimiliki ataupun yang belum dimiliki, yang menjadi sesuatu yang sangat bernilai untuk kita ya. Pak Iman luar biasa. Baik, selanjutnya dari Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Tadi poinnya sudah jelas. Diri sendiri. Mau surat apapun, sebuah apapun, dorongan atau paksaan dari luar, kalau kita punya prinsip yang teguh, punya keyakinan yang kuat, itu tidak akan goyah. Percaya? Saya ambil kalau percaya, saya harus yakin. Ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik? Teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sudah bertolak belakang dengan paradigma tadi, ya, paradigma yang di awal, bahwa seseorang itu tidak bisa di apa? Kalau anak muda sekarang bilangnya itu posesif, Pak. Posesif, ya. Jadi tidak bisa
tidak bisa merubah sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah ya. Jadi kita harus berusaha memahaminya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan merubah atau mengubah orang tersebut. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau semua perilaku yang ditujukan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang positif maupun yang negatif, betul kan? Ya. Contoh kasus kepada ibu, ada nenek-nenek yang mengambil atau mencuri di perkebunan. Biasa mencuri apa? Kayu bakar diambil, ya. Kemudian itu diperkarakan oleh PT tersebut, ya. Diperkarakan oleh PT tersebut atau oleh perusahaan tersebut. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu bagaimana kasus tersebut? Ketika di nenek tersebut disidangkan, kemudian dituntut dengan hukuman sekian tahun dan denda, apakah adil atau setuju dengan tuntutan hukuman? Tidak. Ya. Walaupun dari segi permasalahan itu bisa dipidanakan, ya, karena mencuri. Tapi perilaku nenek tersebut memiliki tujuan, ya. Tujuannya apa? Untuk mengambil kayu dan memasak keluarganya, ya, memasak, membuat nasi, buat makanan, ya, sebagai bahan makanan keluarganya, seperti itu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bisa mengontrol. Seperti saya di pengalaman saya, maaf, dari mulai angkatan 4 sebetulnya saya sudah diminta untuk ikut. Bahkan saya yang tiba-tiba nama saya muncul menjadi peserta sosialisasi pendidikan guru penggerak oleh dinas pendidikan. Saya agak kesal ikut apa bidangnya, ikut prosesnya. Tapi karena saya belum tergerak, teori ini benar, saya buktikan sendiri bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita sendiri yang mengontrol. Karena saya tidak ada ikhtiar untuk mendaftar, saya tidak mendaftar. Yang mendaftar mau dipilih, yang setuju waktu itu, ya. Dan saya mulai bergeraknya di angkatan 10, seperti itu. Contohnya ternyata memang benar yang kita alami seperti itu, ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jelas yang itu yang kolaborasi, ya. Model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Pasti ingin menang-menang, ya, menang dan menang. Apakah makna disiplin? Ini sudah, kata disiplin sudah bukan hal yang baru lagi, ya. Satu kata yang tidak asing tapi kadang sulit kita menerapkannya, sulit kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Ini dari bahasa Latin, Bapak dan Ibu, artinya belajar. Maka dari itu, ketika kita mencoba untuk mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan anak-anak atau murid kita, tidak mungkin langsung serta-merta bisa jadi disiplin. Perilakunya jadi sesuai, ya, taat aturan atau taat tertib, tapi perlu proses, perlu tahapan-tahapan, ya. Karena ini disebut dengan proses belajar. Belajar itu tidak cukup 1 kali 2 kali, ya. Harus sering dan harus konsisten. Kemudian dengan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, seperti itu, ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Setuju nggak kepada Ibu? Kalau kita mendengar nih, kita kalau boleh jujur dengan kita harus lebih disiplin lagi sebagai pegawai, sebagai guru. Terlintas dalam benak kita apa? Rasa nyaman atau rasa tidak nyaman? Kalau boleh jujur, tidak nyaman, ya? Betul nggak?
Iya, saya akui dari driver begitu. Driver nanti besok harus datang lebih pagi pukul 7.00. Pasti langsung secara manusiawi itu akan muncul. Tidak nyaman, saya harus bangun pagi, saya harus lebih awal lagi, ya. Berangkatnya juga harus lebih pagi lagi dan seterusnya. Itu muncul rasa ketidaknyamanan, ya. Karena kita dalam benak kita itu bukan dengan apa yang kita hargai, jadi kita tetap inginnya sesuai aturan, tapi kita lupa kalau kita taat dengan aturan, kita akan lebih dihargai oleh orang lain, oleh murid-murid kita. Bukan kita disiplin dalam tepat waktu, tapi karena ingin dipuji oleh teman, dipuji oleh pimpinan, atau dikatakan sebagai guru yang rajin, bukan seperti itu. Jadi mindset kita yang harus diolah atau setting seperti itu. Nah, kita lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita mendata atau melis nilai-nilai kebajikan mungkin sangat banyak sekali ya, jumlahnya mungkin bisa ratusan. Dan nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut disebut dengan universal karena ini berlaku untuk semua, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, ya. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Lalu poin yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, kemudian mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah tidak asal lagi ya, oleh Bapak dan Ibu. Sebelum ada profil pelajar Pancasila, apakah nilai-nilai kebajikan karakter sudah ada? Sudah ada tuh? Ada ya? Tapi dikenal dengan apa coba? Saat di kurikulum 2013 kita mengenal dengan PPK, ya kan? Masih ingat? Pendidikan penguatan karakter, dan jumlahnya sangat banyak gitu. Disiplin, kreatif, kritis, religius, ya, peduli dan seterusnya. Semua nilai-nilai kebajikan itu ada dalam PPK tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian ada perubahan kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka ini dirumuskan dalam suatu konsep, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa yang tadi kita sebutkan bersama, ya. Jadi disimpulkan lagi, ya, diringkaskan lagi. Tapi ini mengandung semua unsur yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan lainnya. Yang lanjut kita pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini berkaitan dengan pertanyaan pematik di awal ya, Bapak dan Ibu. Apa sebetulnya teori motivasi? Ada hukuman, ada konsekuensi dan seterusnya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya. Jadi kita timbul pertanyaan seperti itu. Kalau saya tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Kalau saya melanggar, apa konsekuensinya? Karena kita bertanya gitu kan. Contohnya anak-anak atau kita ya, sedang berkendara naik motor di jalan raya, di lalu lintas yang ramai. Kita bertanya, ada polisi kan? Gitu Pak. Enggak ada, ya lu pakai tol. Berangkat.
Karena orientasi kita adalah ketika kita memakai helm dan ada polisi pakai aman. Ketika kita tidak pakai helm, kemudian tidak ada polisi, itu juga aman. Jadi kalau kita di depan ada polisi, berarti kita harus pakai helm. Mindset kita kan seperti itu, anak-anak terutama ya yang belum memahami peraturan dan kesadaran terhadap keselamatan. Oke, kalau kita berorientasi keselamatan untuk diri sendiri, untuk nyawa kita, ya, untuk perlindungan fisik kita, maka kita mau di depan ada polisi, tidak ada polisi, mau di depan ada razia ataupun tidak ada, tetap kita menggunakan helm atau pengaman kepala. Kemudian ada lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita rajin, kita disiplin. Ternyata kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Ada juga yang punya motivasi begitu, ya. Akhirnya rajin dia dapat pujian, akhirnya disiplin dia dapat penghargaan, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Dari poin 1, 2, 3, yang pertama jelas dari motivasi eksternal, ya, dari luar. Yang kedua juga dari eksternal, dari luar. Nah, yang sulit dan harus kita miliki adalah motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif ini dari diri kita sendiri, bukan karena ada pimpinan, bukan karena ada dari polisi, bukan karena kita ingin dapat penghargaan, dapat pujian, tapi kita akan disiplin, kita akan rajin, kita akan melaksanakan tupoksi kita sebagai pendidik karena kita memang ingin dihargai sebagai seorang pendidik, ingin dihargai sebagai seorang ASN, sebagai seorang guru, ya. Jadi penghargaan terhadap diri sendiri itu yang harus kita pegang sebagai motivasi internal. Tahu ini siapa kepada ini? Ki Hajar Dewantara, atau disingkat dengan sebutan KHD. Filosofi KHD ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Filosofi pendidikan. Tuturi Handayani, Ngaso Sunggulodo, Ilmania Mamungkaso. Ada yang bisa menggunakan buat buka? Kita ada di ruang ini. Kementerian Pendidikan yang bikin apa namanya di kopi, Tuturi Handayani. Tapi sekolah. Ada yang tahu artinya bahwa itu? Di depan memberi contoh, di belakang memberi dorongan, di tengah memberi semangat. Jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka, makanya kita di kurikulum merdeka ini sangat memegang teguh filosofi pendidikan dari KHD ini. Karena menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kata merdeka, ya. Jadi bukan semaunya atau seenaknya, ya, tapi bisa diperintah, bisa juga memerintah diri sendiri. Yang sulit itu memerintah diri sendiri, karena kita terbawa terombang-ambing oleh orang lain, ya. Jadi hanya diperintah oleh orang lain. Padahal itu sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip dan aturan, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara menurut pemikiran dan konsepnya. Lalu didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Ini perlu cross-check ini saya dengan Bapak dan Ibu. Setuju atau tidak? Setuju. Penghargaan menurunkan kualitas, kreativitas, mengurangi motivasi prinsip. Setuju. Alasannya apa? Kalau yang saya tahu ya, balik lagi ke motivasi internal. Kalau penghargaan ini kan dia dari eksternal, ya, Pak, ya. Penghargaan yang tidak sesuai dengan tempatnya dan penghargaan yang berlebihan kadarnya, proses bisa menurunkan kualitas, bisa juga
didapatkan. Padahal bisa jadi dia bisa melampaui dari yang didapatkan saat ini. Luar biasa bukan Bu Lita. Kalau dari hal ini bagaimana? Setuju atau kurang setuju atau tidak setuju? Siapa? Setuju dengan Bu Lita ya? Kira-kira alasannya apa sih? Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, kreativitas dan impresi. Sedangkan di kita apa-apa ada penghargaan, ya. Apa-apa ada piagam apresiasi dan lain-lain. Kira-kira alasannya apa ya? Ya, boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Saya mau nambahkan dari Bu Lita tadi, terkadang penghargaan, memberikan penghargaan kepada anak itu bisa menimbulkan rasa anak itu mengharapkan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan mendapatkan penghargaan. Namun ketika guru tidak memberikan penghargaan kepada siswa, akhirnya siswa tersebut jadi tidak termotivasi, seperti tidak ada tujuan mengapa saya melakukan hal tersebut, lalu tidak ada penghargaan yang akan diberikan kepada saya. Makanya itu bisa mengurangi motivasi siswa untuk melakukan hal yang lebih. Kita awalnya luar biasa ya. Oke, kita coba melihat ke murid-murid kita ya di kelas kita. Apakah dengan kurikulum merdeka sekarang ranking atau peringkat ada nggak? Nggak ada ya. Peringkat atau ranking di kelas itu sebuah bentuk penghargaan atau bukan? Penghargaan ya. Penghargaan karena dia mencapai nilai melebihi KKM, melebihi target, ya. Nilainya rata-rata 90 ke atas. Diberi penghargaan berikut oleh sekolah dengan adanya ranking 1, 2, 3 sampai 10 besar kita mengenal dengan seperti itu ya. Dan yang terakhir masih ada ranking 40 bagi bawah, ya. Nah itulah alasan kenapa 3 pernyataan ini kita katakan setuju. Karena secara tidak langsung sebuah penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tadi siswa 10 besar mendapatkan ranking, 11 sampai 40 dia mendapatkan ranking, kira-kira yang dirasakan 11 sampai yang 40 yang terakhir, coba apa yang dirasakan? Apa tuh bahasa Indonesia? Gimana bahasa Indonesia yang kayak gimana? Ya, akan merasa dirinya minder, down ya. Akhirnya dia bisa. Itu makanya di kurikulum merdeka itu dihapuskan, ditiadakan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, ya, anak itu, murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, kita ibaratkan begini, kita jangan memaksa bebek untuk memanjat dan tupai itu berenang, tidak bisa. Tapi biarkanlah tupai itu memanjat, dia belajar memanjat sampai dia lihai, sampai pandai, dan biarkan bebek itu berenang sesuai dengan kodrat alam. Makanya dalam kerana itu di filosofi pendidikan tadi, pendidikan adalah bagaimana seorang guru atau pendidik menuntut murid agar menemukan potensi dan bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu ya yang harus kita garis bawahi. Jadi kita tidak bisa jadi kalau harus pintar matematika, ayo ibu ajarin, pulang sekolah nanti ibu, nggak bisa. Ya, Ani kalau harus bisa baca puisi itu awal belajar baca puisi kayak gimana? Ibu suruhin, nggak bisa. Tapi kita harus mengenali, coba lihat Ani. Oh ternyata Ani pintar di bidang olahraga ya, kamu orangnya bagus ya. Kamu ternyata pintar main basket ya. Ternyata potensinya adalah di bidang olahraga. Kemudian dari sisi pilihan, gaya lagi potensinya, oh ternyata dia di bidang bahasa. Tidak mungkin kita dijalani dengan eksak dengan matematika. Jadi situlah kata kunci merdeka di situ. Murid diberikan murid, guru dan siswa diberikan kebebasan untuk mengidentifikasi dan mengenali potensi bakat yang dimiliki oleh siswa. Kita hanya menuntut
Menuntut ya, menuntut aja. Nggak harus memaksa, kita harus dia kemana atau kesana, ayo kita dampingi. Menuntut itu ada di depan atau di belakang? Di samping. Ya, salah satu lagi. Di samping berdirinya sama. Bukan di belakang, kita di depan, makanya di belakang. Tapi kan kita tidak memperhatikan dia, ya. Hanya memegang tangannya. Tapi kalau kita ada di samping, kita bisa memegang tangannya, bisa melihat dia secara utuh depan belakang seperti bisa kita ajak ngobrol. Dan seperti itulah posisi kita sebagai seorang guru, ya, sesuai dengan paradigma pendidikan filosofi bahasa teologi. Nah, tadi diukur oleh penghargaan, pengaruh bisa berpengaruh jangka pendek, bisa jangka panjang. Penghargaan itu bisa mengukur, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Banyak sekali pernah terjadi beberapa tahun di sekolah kita. Ada namanya suatu penghargaan di bulan Mei, itu melalui angket yang disebar oleh siswa kelas 789 oleh OSIS di Semarang. Angket tersebut, di situ anak memilih guru dengan beberapa kategori, ada guru disiplin, ada tanggung jawab, ada peduli dan seterusnya. Lalu guru terfavorit juga ada itu, ya. Selanjutnya saya waktu itu. Nah seperti itu, apa yang terjadi dari sekian puluh guru, ada 40 kurang lebih 40 guru yang termasuk dalam situ, yang terpilih hanya 10 dan mungkin semuanya kan. Itu dalam satu kategori ada 1, 2, 3, ya. Hanya tidak sampai setengahnya yang mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Banyak teman-teman yang tidak mendapatkan itu tadi merasa minder. Terus akhirnya bangkit, padahal dia begitu, kok bisa sih? Kadang penilaian hasilnya tidak objektif, ya. Karena seperti itu. Mau membuat mungkin kayak kami ini sudah mulai anak-anak, sudah melalui survei. Jadi penghargaan itu tidak semata-mata bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Dan lebih berbahaya lagi ketika ada contoh itu. Waktu itu ada pengawas ujian nasional atau masih ada UN. Jadi kita mau suatu sekolah swasta dan sekolah mereka sekolah besar, kita datang seperti biasa karena mulai masuk ke ruangan pengawas itu, kita masuk, kita datang, ya mungkin kurang dari 5 menit, 10 menit sudah ada di lokasi, ya. Ternyata selama 4 hari kita mau itu dievaluasi oleh pemilik sekolah, dan di hari terakhir diberikan tribut guru pengawas yang datang paling awal, selalu paling awal, jam 6 ya sudah selesai, dikasih tribut, dikasih penghargaan, uang 1 juta rupiah. Senang kan? 10.000 orang yang lainnya dibiayai. Tahun depan ya, berangkat yang kawas lagi, datangnya semua pagi, jam 6, ada yang setengah 6, ya ada yang sarapan di situ. Ternyata pas keempat, nggak ada apa-apa kan, nggak ada pengumuman atau penilaian seperti itu. Karena ternyata kita datang itu dengan tujuannya tadi ini dapat penghargaan. Jadi akhirnya kita dihukum dengan penghargaan. Ya. Karena tadi kita tujuannya bukan kami datang tepat waktu, tapi karena ini dapat reward. Jadi kadang penghargaan bisa berdampak negatif seperti itu. Bentuk program kebajikan, apresiasi, kita beri pengakuan secara khusus. Jadi apa kita harus menghilangkan penghargaan itu? Tidak juga Bapak Ibu. Tetap kita berikan apresiasi terhadap diri kita, ya. Oh, usaha kamu sudah bagus karena kita apresiasi, harus dikasih piala, harus dibuka. Tapi dari personal, jadi antara guru dengan murid itu ada ucapan seperti itu. Pengakuan secara pribadi, lalu itu dilakukan secara konsisten, ya, konsisten dan fokus pada proses.
konsekuensi gitu. Jadi kita jangan memfonis anak jika hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan. Tapi hargai proses dia ketika ingin mendapatkan nilai baik. Berarti prosesnya seperti apa, kesejahteraan seperti apa, kita harus hargai prosesnya. Ya. Contoh pengakuan apresiasi ini bisa dibaca aja Bapak Ibu ya. Pembukanya kemarin saya perhatikan itu ada prolognya seperti itu dari penjagaan utama nilai kebajikannya rasanya Bapak Ibu besar sekali. Nah, ini situasinya pada saat menolong guru baru di kelas kita ya. Kadang ada itu saya pernah belajar di kelas yang ada siswa barunya itu dari sekian 20 siswa hanya satu orang yang mendekati dia, ngajak ngobrol dan mempersilahkan dia duduk di sampingnya. Kalau kita tidak berikan apresiasi ke anak tersebut, itu mungkin akan punah rasa kepedulian itu karena tergerogoti oleh banyaknya yang tidak peduli. Tapi ketika kita apresiasi, ya, Bapak menghargai kamu, Bapak mengucapkan terima kasih kamu sudah membuka ya komunikasi, mempersilahkan lalu kamu untuk bisa berbaur bersama. Itu akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Ternyata kemarin saya proyek itu sama. Ternyata saya harus seperti dia. Jadi ada model di sini. Ya. Saya menghargai, terima kasih. Kemudian, nah, oke, kita masuk. Tadi di awal ada hukuman ya dulu ya. Dulu kita juga hukuman sanksi yang sebuah hal pokok yang menakutkan gitu di suatu kita juga. Silakan dulu coba mencatat 100 kali di dalam buku dengan menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Karena dia terlambat, mungkin saya tidak akan terlambat lagi menuliskan kalimat tersebut sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman. Oke, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Kayak pernah begitu. Bukan kita berbuka. Ya bisa. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita step dulu hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mari kita lihat apakah sesuai dengan pilihan kita. 1, 2, 3, hukuman. Konsekuensi. Tadi ini benar ya? Konsekuensi ada yang salah nggak tadi? Nomor 2. Tadi nilainya konsekuensi. Jadi yang lebih tepat hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ini dengan bahasa sendiri ya. Menurut saya hukuman itu sesuatu yang mengerikan, tapi kalau konsekuensi itu ada sesuatu yang ada timbal-baliknya, jadi ada sesuatu yang dibayar timbal-balik, jadi lebih ke sesuatu yang
Nah, antara hukuman dan konsekuensi tadi, kenapa kita harus menerapkan konsekuensi? Karena lebih tepat dan lebih nyambung gitu ya, lebih logis. Coba kalau dilihat hukuman, logis ya, karena terlambat itu menuliskan 100 kali. Nggak logis ya, tidak masuk akal. Kenapa berarti dikasih hukuman logis? Ada lagi yang lebih tidak logis, karena dia melakukan kesalahan terus besoknya suruh bawa marja, besoknya suruh bawa minyak goreng, ya, karena terlambat. Nah, ternyata lagi ngumpulin ini pakai sembako ya. Tapi ketika menggantikan kertas tugas orang yang telah ditransfer itu konsekuensi, karena dia berbuat sesuatu maka ada akibatnya, ya. Makanya dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki, yaitu mengganti kerusakan, mengganti kerugian yang dialami oleh temannya, seperti itu, ya. Membersihkan genangan air di meja itu konsekuensi, bukan hukuman, ya. Karena ada tadi sebuah akibat. Dia yang menyebabkan air bertumpah, ya, akibatnya rasa kertasnya robek, jadi harus mengganti. Nah, hukuman itu, ya, sebelumnya, sebelum ini. Jadi itu perbedaannya ya. Tadi kegiatannya sama awalnya di lapangan, tapi konteksnya berbeda. Kalau yang pertama konteksnya tidak jelas, lapangan, ya. Tapi kalau konteks yang lain tadi, dia lari karena konteksnya sedang dalam pelajaran olahraga. Nah, mungkin saya di pelajaran bahasa Indonesia gimana konteksnya? Misalkan kamu Bayu baca puisi di depan, itu konteksnya karena sedang pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang matematika, bukan kalian 1 sampai 10. Ya, bisa dulu tadi. 10 itu kan suka macet ya, suka susah ya. Oke, tadi kenapa kita harus hindari hukuman dan menerapkan konsekuensi? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus dihindari. Membuat anak sakit fisik, bisa mentalnya juga, dan bisa berdampak dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Pernah kejadian, tapi bukan saya, teman saya. Dia menghukum, jelas-jelas menghukum fisik, dia menghakimi juga dengan kalimat yang menunjukkan. Akhirnya apa yang terjadi pas pulang sekolah? Dan motor dia kempes. Bisa seringkali kurang lagi, karena dia masih sakit hati. Bahkan ada yang mengancam, wah pulang gue sudah. Ada yang sampai begitu. Jadi kita harus hati-hati, apalagi sekarang dalam era globalisasi, ada perubahan, ada undang-undang perlindungan anak. Ketika kita diperlakukan oleh guru-guru kita zaman dahulu seperti zaman dahulu, sekarang sudah tidak bisa lagi digunakan di zaman sekarang. Karena kodrat alam dan zamannya sudah berbeda. Ketika kita memperlakukan guru seperti kita diperlakukan oleh guru kita dahulu, maka sia-sia, ya, dan konsekuensinya bisa terserah pasal-pasal pidana. Jadi kita harus hati-hati, ya. Jadi maka kita harus pegang konsekuensi yang
membenci kedisiplinan, ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, lalu timbul konsep diri yang buruk dan seterusnya. Jadi lebih meminimalkan yang mana, hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lanjut ke restitusi. Ada 9 ciri. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ada tawaran solusi, tawaran jalan keluar, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dia fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan memisahkan yang salah, yang bandel, yang nakal, tidak. Tetap dia harus dikembalikan ke kelompoknya, tidak dibedakan. Oke, kita agak cepat aja nih Bapak Ibu karena waktu juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan-pertanyaan ya, yang jawabannya bisa beraneka ragam ya. Tapi kalau kita merujuk ke pertanyaan pertama, mengapa tidak peraturan saja? Bukan keyakinan kelas, kenapa? Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas apa itu? Bedanya apa? Bedanya apa? Untuk peraturan itu berlaku untuk semua. Kalau keyakinan kelas hanya untuk kelas itu saja. Jadi yang dibentuk oleh keluarga kelas itu untuk kelas itu. Kalau peraturan itu luas. Terima kasih teman untuk pembelajaran. Lagi yang punya pendapat yang berbeda. Minta kamu ngomong dong, jangan kayak ini pinter yang aku ini. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Lebih hitam aja bebas, nggak ada bebas. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya sama-sama bareng-bareng antara wali kelas dan murid-murid. Kalau peraturan dibuat sama wali kelasnya atau sama sekolahnya. Jadi kalau tidak ada masalah antara guru dengan muridnya. Oke, sebaran teman kita luar biasa. Betul sekali ya jawaban dari teman-teman semua. Tapi kita harus melihat prosesnya. Kalau peraturan dan keyakinan itu sama-sama ingin membuat tata tertib, membuat suasana situasi menjadi kondusif, tujuannya benar. Tapi kita lihat prosesnya. Peraturan itu dibuat oleh satu pihak atau dua pihak. Satu pihak ya. Kita lihat antara pihak pembuat dan pihak yang akan melaksanakan diajak diskusi kan di peraturan. Tidak ada maksud peraturan satu, pasal satu ayat 1 tulis semua. Jadilah peraturan, ngomong harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Itu peraturan. Tapi kalau proses dari keyakinan kelas tadi itu yang disampaikan oleh Bu Intan dengan Frida juga sama. Antara kelas satu dengan yang kelasnya yang lain bisa berbeda keyakinan kelasnya. Ya, jadi seperti kearifan lokal yang berlaku di kelas itu berbeda juga dengan kelas yang lain ya. Karena sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut. Mungkin di kelas tersebut banyak yang siswanya yang aktif, yang mau diem, tapi keyakinan kelasnya harus lebih banyak ke poin tersebut. Ya, dan diajak musyawarah betul kita musyawarah, ada diskusi. Bagaimana setuju ini setuju, bagaimana dengan keyakinan kelas ini apakah bisa dilaksanakan? Oke, dilaksanakan. Jadi ada musyawarah, ada pendapat tersebut. Oke.
Nah, antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan nilai positif, kira-kira seperti ini lah gambarannya. Kalau kita menerapkan hanya peraturan kelas, ini hanya lingkupannya kecil. Ketika keyakinan kelas akan meningkat, lalu ketika itu diubah menjadi lebih luas lagi, lebih menyeluruh, lingkungan positif, itu akan lebih, dan paling ideal adalah budaya positif, ya. Jadi bisa di lingkupnya kelas, bisa sekolah, bisa bahkan juga di keluarga, di masyarakat, ya, seperti itu. Ini contoh kesepakatan kelas kita sudah pernah buat, ya, tahun lalu tidak salah, ya, pernah buat kesepakatan atau keyakinan kelas, sebenarnya sama saja. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu ada poin nilai-nilai kebajikan yang harus dimunculkan. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita mencoba untuk menghindari dilarang, jangan, ya, bagi tidak boleh, ya. Jadi kita ganti dengan kalimat yang lebih positif, ya. Kami guru, jadi ada komitmen di situ. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Bukan dilarang saling apa tuh? Kebalikannya kalau dilarang saling mengejek, dilarang saling menjatuhkan atau saling menjelek-jelekan antar siswa. Tidak begitu, tapi dibalik menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Saling menyayangi, semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-teman, dan seterusnya. Jadi peraturan, kalau bentuk kalimatnya seperti itu. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu di perpustakaan. Keyakinan kelasnya berarti poinnya nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Poin keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya, dan seterusnya. Kita lanjut kepada Ibu, eksplorasi konsep pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Apa saja itu? Jelas kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang. Siapa yang tidak setuju? Berarti ada suatu hal yang aneh. Kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, ya, rasa diterima di kelompoknya atau di lingkungan dia. Penguasaan terhadap situasi yang punya kendali. Ada kesemangat. Ada kalanya kita kerja keras, capek, lelah, letih, lesu, ya. Tapi kita perlu refresh untuk kesemangat kita, mungkin dengan hobi, berbicara dengan teman-teman, ya, dengan medsos dan lain-lain. Ada kebebasan, ya, untuk mengekspresikan keinginannya. Itulah kenapa manusia bisa tertampil, karena masih memiliki keempat komponen ini. Ketika dia ingin mengakhiri hidupnya, berarti ada salah satu yang hilang, ya. Banyak kasus yang bunuh diri, banyak kasus yang gantung diri atau minum racun dan seterusnya. Itu karena mereka ingin mengakhiri hidupnya, karena keempat ini tidak ada, hilang dalam diri. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang menjadi tahapan atau proses. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Jadi ketiga hal itu yang harus kita lalui dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kalau saya boleh mengingat ketika saya pernah di kesiswaan beberapa tahun, kemudian pernah juga sebagai wali kelas, sebagai guru menangani berbagai permasalahan di kelas. Ini karena kita gunakan Bapak Ibu. Kita ada dialog, ngobrol dulu. Aku sih kamu kenapa kemarin datang terlambat? Biasanya kamu rajin. Nah itu pertanyaan itu yang harus kita konsisten. Dan kamu gimana sih? Lama lagi. Jadi lupa apa kita udah menjanji dia. Kalau dia mungkin boleh jawab, kita dulu ibu nggak tahu saya kenapa terlambat. Saya punya proyek dulu. Dia nggak mau masuk kelas, dia nggak mau ngerjain tugas, ya. Kalau malu, ketika dia masuk itu seperti itu. Tapi karena pertimbangan ekonomi dan seterusnya, naik menjadi masalah. Nah, ketemu dengan saya. Nah, ketika itu saya belum tahu ini, tapi saya mencoba ya kita sebagai sesama manusia memperlakukan manusia lagi, ya. Jadi kita tidak mau menyakiti dia, jadi kita hargai dia, walaupun masih kecil, masih anak, kita hargai sama manusia, kita aja ngobrol, kita posisikan sebagai teman. Dan terjadilah proses ini, restitusi ini. Namanya kan kenapa kalau bisa seperti ini, dan terjadi dialog. Dan dalam proses ini kita jangan kita yang banyak bicara. Dia kan anak yang mengungkapkan isi hatinya. Kita cukup mengasih pertanyaan 1, 2. Dia mencurahkan, bahkan ada yang sampai nangis, ya, sampai dia meluapkan ternyata permasalahannya ada di keluarga. Waktu itu ya anak saya permasalahannya di keluarga, kita harus tuntaskan ke orang tuanya. Kita datangkan, kita undang, kita ada ngobrol juga, dan kita ada dialog dan sebagainya. Oke, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu dalam konteks menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang kamu kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, dia lolos, kita jangan kamu memang paling anak yang paling aku terbanyak bolos, yang paling sering melakukan bolos. Nah, usaha jangan melakukan atau mengucapkan kalimat itu. Tapi beri dia pemahaman, bapak, ibu, ya, bapak menyadari kamu ini bolos pasti ada alasan. Coba kamu sampaikan ke bapak apa alasannya. Dan di kelas ini selain ini juga bukan hanya kamu sih yang bolos, ada juga yang lain. Tapi jangan melihat orang lain, biarkan yang jelek dan diikuti, yang ditiru, yang baik kita tiru. Jadi berikan dia posisi seperti itu, jadi biar dia tenang. Oh, jadi saya tidak sendiri sebetulnya, gitu kan. Nah, jadi ini restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, dengan proses ini kita akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka atau menjadi tujuan mulia, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kenapa kita harus menerapkan konsekuensi restitusi, karena antara hukuman dan ketiga hal tersebut kedua hal yang berbeda. Kita ketika kita menerapkan hukuman, kita sudah menerapkan yang namanya identitas gagal. Jadi anak itu gagal, makanya kita hukum, ya. Jadi kayak tidak ada ampun lagi, ya, gak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Makanya kamu gagal, makanya kamu hukum. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, kita ada proses restitusi, mencari solusi untuk mendapatkan penyelesaian yang baik, maka disitulah kita sudah bergeser ke identitas sukses, ya.
anak-anak kita, walaupun memang tidak dalam tahap yang langsung ya, kita mungkin beberapa tahun kemudian baru melihat perubahannya. Nah, siapa yang sering mengucapkan kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat benci sama kamu, sangat kesal sama kamu. Itu luapan-luapan emosional yang seharusnya tidak kita sampaikan ya, sebagai seorang guru. Ketika kita mengucapkan saya kecewa sekali, kita mengucapkan kesalahan, itu berarti kita sudah membuat anak tersebut jadi orang yang merasa bersalah. Jadi kita jadi pembuat orang merasa bersalah. Ini saya salah. Ya, ketika kita mengucapkan kamu tidak pernah melakukannya, selalu aja salah, selalu aja keliru. Coba lihat tuh si Joni, dia pintar, pandai. Dua kesalahan apa ini? Sudah tidak pernah ada kata tidak pernah ya. Kalau belum pernah masih penting ya, betul kan? Kalau tidak pernah berarti sama sekali. Kalau belum pernah masih ada kesempatan. Tapi itu dia melakukannya. Kamu tidak pernah ya melakukan pikir. Ketika kita melakukan itu berarti kita sebagai pembuku. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kamu jadi petugas upacara ya. Kamu jadi pengibar bendera demi kelas kita, demi Bapak Ibu, demi wali kelas sama wali kelas kita. Nah, ketika kita mengucapkan itu berarti kita posisinya sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, mendapatkan permen ini? Kita sebagai pemantau, ya, yang evaluasi perilaku dia. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling lambat. Kamu selalu yang paling jelek nilainya. Itu juga terbuku. Di antara pilihan ini mana yang lebih baik? Yang terbaik mana? Menjadi teman. Jadi ada kalanya guru itu kita posisinya jadi teman, menjadi orang tua, menjadi manajer. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Jadi idealnya kita harus memposisikan diri bisa sebagai teman dan juga sebagai manajer, ya, bukan penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Contohnya kalimat verbalnya bisa seperti ini. Nah, kamu jangan kecil hati, ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, yang wajar. Lebih baik kamu berbuat salah, ya, dan menyadari kesalahannya daripada kamu tidak menyadari kesalahannya dan berbuat salah secara terus menerus. Ya, jadi intinya menenangkan si murid. Lalu divalidasi kebutuhan. Gurunya bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi ada unsur penekanan gitu ya. Kamu alhamdulillah kamu tidak terpancing emosi, kamu tidak sampai memukul. Ya, jadi ada seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu setelah rangkaian proses itu dilakukan, baru kita melakukan intervensi selama 30 detik. Yang bisa kurang bisa lebih. Jadi ada penekanan di situ. Setelah kita evaluasi, mencari solusi bersama. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin merubah sikap kamu? Ada intervensi. Setelah dia mengucapkan, ya, saya bersedia, itu terjadilah sebuah komitmen. Ketika anak itu mungkin karena ada situasi dan lain hal hilang dan melakukan lagi, kita bisa mengerti komitmen tersebut. Mengingat ya, waktu itu Bapak pernah janji sama ibu. Kita akan lebih mengenal lagi ke dalam hati si anak tersebut. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, kurang lebih 60 menit. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi, kita sudah belajar bersama-sama ya, saling sharing, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Mungkin
ada hal-hal yang terlintas atau ada di benak Bapak dan Ibu, silahkan sampaikan ya. Saya minta minimal 2 orang. Oke, siapa lagi? Oke, ada lagi? Oke, ya, baik. Silakan untuk merefleksikan apa hal-hal yang menurut Ibu mengena dalam hati dan pikiran kita dalam kisah beliau ini pembelajaran bersama kita. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ivan yang sudah memberikan dan berbagi ilmu kepada ini. Ada beberapa poin yang dicatat oleh saya. Yang pertama adalah menerapkan budaya positif atau kebiasaan positif dengan peserta didik, baik di sekolah yang diharapkan dengan kebiasaan positif di sekolah bisa membawa kebiasaan positif dari peserta didik dimanapun dia berada. Kaitannya dengan kebiasaan positif itu terkait dengan akhlak dan sikap manusia yang hasilnya bisa membentuk mental seseorang dan pola pikir seseorang. Bisa juga menggunakan dengan seperti tadi Pak Ivan sudah menjelaskan ya, ada kesepakatan kelas dan dengan tim kelas bisa duduk bersama di dalam kelas bersama peserta ini. Yang hasil akhirnya kalau menurut saya hal tersebut justru bisa akan memberikan peserta atau anak lebih merdeka dalam memilih dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Jadi seorang ibu tidak hanya meminta mereka untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga memberikan pilihan gitu. Jadi anak bisa lebih bebas memilih. Oh, kalau saya melakukan A, saya akan mendapatkan apa. Ketika kita melakukan B, apa yang akan saya dapatkan? Itu akan menjadi mereka lebih bebas memilih dan lebih paham bagaimana cara memberikan keputusan dalam hidup mereka nanti. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Tepuk hebat untuk Bu Lita ya. Tepuk hebat. Hebat. Bu Lita hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ivan yang telah memberikan ilmu pengalamannya, Masya Allah sekalian. Saya jadi dapat insight baru bahwa sebagai seorang guru, tugas kita adalah melakukan pengajaran dan pengarahan, bukan justru penghakiman yang bisa membuat mental seorang anak rusak. Juga bukan melakukan pembiaran pada hal-hal yang salah. Nah, dan juga ternyata tidak ada anak yang gagal. Mereka hanya sedang berproses. Tetapi setiap prosesnya itu tentu berbeda-beda. Ada yang memang cepat, ada yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa melihat bahwa setiap proses itu unik. Tidak ada anak yang bisa berubah dalam waktu yang instan. Gitu. Dan sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau memang anak butuh kasih sayang, kita berikan kasih sayang. Kalau anak butuh yang lain, kita berikan yang lain. Nah, itu insight baru yang saya dapatkan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ivan dan teman-teman saya. Terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung kegiatan diseminasi ini. Saya sebagai CGP sangat berterima kasih ya memiliki teman-teman partner-partner yang luar biasa yang bisa diajak sharing di sini, bisa diajak untuk berdiskusi bersama. Sekali lagi saya disini bukan untuk mengajarkan ya, bukan untuk menggurui ya. Saya tidak mau menggurui BPK yang pernah kan, kalau itu sudah jauh berlalu semua. Kita hanya untuk sharing saja dan juga untuk berbagi praktik baik seputar modul 1 dan 2, yaitu budaya positif yang sedang
juga saling berkomunikasi jika ada hal-hal yang kurang. Demikian, terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya akhiri dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalnya nanti kalau rumah. Bapak Ibu silakan mau pesan bakso atau mau pesan minuman saya. Nanti jalannya ibu ini apa ya? Minumannya boleh ada di semua, ada orange ya. Jadi bukan Terima kasih Pak Irfan. sama-sama juga. Dan satu kali lagi ya nanti hadirannya jam 1 siang kita dahulu istirahat, nanti yang 1 siang saya akan ketemu lagi di sini ya dengan situasi yang sama seperti ini, diskusi, tapi topiknya tentang visi sekolah dan visi guru bergerak. Nanti akan disaksikan, kalau ini tidak direkam, organisasi kedua tidak perlu direkam karena tidak dikirimkan ke kementerian, tapi ini didiskusikan dan dihadiri oleh pengajar praktik saya ya, Ibu Yustinawati dan Ibu Kepala Sekolah.